wal mursalin Nabi ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman yang terhormat, malam ini kita akan belajar beberapa poin untuk melengkapi bahasan ilmu dasar dalam bahasa Arab berkaitan dengan ilmu sharaf. Dan insya-Allah ini adalah kelas terakhir kita untuk termen pertama ini. Selepas itu insya-Allah kita lanjutkan dengan ujian. Nah, malam ini kita akan mengumpulkan beberapa bahasan yang tersisa ya, secara ringkas. Kita akan mengenal tentang sirah al-mubalaghah. Sirah mubalaghah atau siratul mubalaghah. Di dalam buku ada, bisa dilihat di halaman 81. Halaman 81. Sirah mubalaghah ini istilah ya. Ia merupakan bagian daripada isim fa'il. Bagian daripada isim fa'il. Tetapi ada bentuk isim fa'il yang lain yang disebut dengan sirah mubalaghah. Apa itu sirah mubalaghah? Isim fa'il yang bermakna lebih atau sesuatu yang dilakukan dengan keseringan. Sehingga pelakunya dikenal dengan orang yang Orang yang sering melakukan perbuatan itu. Bahasa kitanya mungkin bisa dikatakan dengan hiperbola. Ya, bisa dipahami ya. Hiperbola itu apa, Pak? Sesuatu yang berlebihan. Kita begini. Tadi pelajaran lalu sudah belajar tentang isim tentang fa'il ya. Contohnya wazan apa kemarin? Ya, fa'ala, dia, yaf'alu, kemudian fa'ilun ya. Fa'ilun. Uangnya contohnya sini, contohnya sini kata yang lain. Ya, alim. Fa'ila, ya, ya, baik. Perhatikan sini teman-teman. Kita sudah belajar tentang tasrif sebelumnya. Bagaimana perubahan eh, perubahan suatu kata kerja menuju kata kerja berikutnya. Ada 12 kemarin, ada isim 6, fi'il 6 dan isim ada 6. Seperti perubahan kata fa'ila, yaf'alu, fa'ilun. Kita turunkan, kita lihat dalam bentuk kata yang lain seperti kata alima. Alima apa artinya? Dia telah mengetahui. Ya'lamu, dia sedang mengetahui. Alimun, ini isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Orang yang mengetahui. Berarti ini apa Pak? Isim. Baik. Tapi ada bentuk lain yang disebut dengan sighah mubalaghah untuk menetapkan kepada mereka sebuah keahlian atau kepandaian, kepiawaian ya, sehingga dia disebut diberikan sifat yang hyper kepadanya. Hyper. Baik. Nah, ini ada dalam bahasa Arab pembahasan yang disebut dengan sighah mubalaghah. Apa itu sighah mubalaghah? Yakni sebuah isim fa'il yang menunjukkan makna keseringan atau maha atau berlebihan ya, atau berlebihan. Nah, kalau kita lihat di sini alimun ini adalah uh, orang yang mengetahui. Kalau orang yang banyak pengetahuannya ya disebut dengan Allah ya, allaman atau ya allamatun atau alimun. Alimun. Baik. Allamah dan alimun ini disebut dengan sighah mubalaghah. Ada wazannya nanti akan kita kenal insya-Allah. Baik. Apa itu bedanya allamatu dengan alim? Kalau alimun orang yang berpengetahuan, dia mengetahui. Tapi kalau allamah ini orang yang pengetahuannya sangat banyak. Orang yang berilmu, para ulama. Kayaknya ulama-ulama kibar biasanya disebut dengan allamah Syekh fulan gitu. Allamah Syekh fulan. Kan? Baik, allamah.
Atau sigat yang lain dibaca dengan alimun. Alimun ya dengan wazan fa'il juga dimaknai adalah maha mengetahui. Dan ini adalah hiperbola yang hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sendiri dalam Al-Quran kan temukan innallaha bikulli syai'in alim. Nah, alim ini adalah isim fa'il. Isim fa'il tapi dalam bentuk sighah mubalaghah. Nah, sekarang kita kenali wazannya teman-teman. Ada enggak formula timbangan tentang sighah mubalaghah? Banyak. Namun yang sering dipakai ada beberapa. Baik. Lihat di buku. Sighah mubalaghah ialah bentuk isim fa'il yang menunjukkan arti sangat atau maha. Contoh seperti kata Razzaq. Razzaq. Apa arti Razzaq? Maha pemberi rezeki. Kalau orang dari apa? Kalau orang yang memberi rezeki atau apa disebut dengan razik, ya. Tapi kalau untuk apa? Untuk wazan yang berlebihan hyper maka disebut dengan Razzaq. Dan sifat ini hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti firman Allah dalam surah Ad-Dariyat, surah Ad-Dariyat, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang Maha memberi rezeki. Ya, sifat Maha hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh yang lain seperti kata Ghafur. Ghafur juga ditemakan dengan Maha Pengampun. Maha Pengampun. Kemudian alim, seperti contoh tadi, alim adalah maha mengetahui. Tidak dikatakan alim, tapi alimun. Alimun. Nah, sekarang kita lihat, sigat mubalaghah ini memiliki atau mempunyai beberapa pola, wazan. Di antaranya, satu, ada wazan fa'il. Wazan fa'ilun. Ya. Contoh yang ada di bawah wazan ini adalah kata azizun. Azizun. Apa itu aziz? Maha perkasa. Maha perkasa. Aziz ya. Kemudian juga kata rahimun. Ya, apa arti rahim? Maha penyayang. Dan berikutnya sami'un, ya. Maha mendengar. Kalau orang yang mendengar, bahasa Arabnya apa? Sami'un, bagus. Isim fa'il. Orangnya mendengar, ini orang mendengar nih. Tapi pendengarannya terbatas. Dia mungkin mendengar suara yang ada di sekitarnya, radiusnya cuma beberapa meter. Kalau sudah ke belakang itu lain cerita, tidak bisa dia mendengar lagi. Kenapa? Karena dia adalah isim fa'il bukan dalam bentuk hyperbola, bukan dalam bentuk yang berlebihan, mubalaghah. Baik. Adapun yang mendengar segala sesuatu maka disebut dengan sami'un. Tidak dikatakan sami'un tapi sami'un. Saya pahami teman-teman? Nah, sami'un dia berbentuk isim dalam bentuk sighah mubalaghah dengan wazan fa'ilun. Fa'ilun. Faham teman-teman sampai sini? Baik. Wazan yang kedua. Coba dibaca wazan. Wazan yang kedua fa'alun. Wazan yang kedua fa'alun. Yang maha pengampun. Wahhabun. Yang maha Razzaqun. Maha pemberi rezeki. Taib, kata ghaffar ya dari kata ghafara. Ghafara yaghfiru ya. Nah, untuk menunjukkan berlebihannya atau mahal luasnya ampunan Allah ya, maka dia disebut dengan ghaffarun dari wazan fa'alun ya. Wazan fa'alun. Orang yang berbuat disebut dengan fa'il. Ya, pelaku disebut dengan fa'il. Kita ini fa'il, Pak. Kenapa? Kita bisa berbuat, tapi perbuatan kita terbatas. Perbuatan kita terbatas. Adapun untuk Allah, karena Allah adalah maha berbuat apa yang dia kehendaki terjadi, maka disebut dia dengan fa'alun. Maka ada dalam ayat, surah apa itu Fauzan? Innallaha fa'alun lima yurid. Surah apa itu? Al-Buruj ya. Fa'alun lima yurid. Ini Allah adalah fa'al. Apa itu fa'al? Dia isim fa'il. Namun dia berbuat dengan segala sesuatu yang dia kehendaki. Apa yang diinginkan Allah pasti berlaku. Beda dengan kita. Kita keinginan kita tidak semuanya berlaku. Kenapa? Karena kita terbatas. Oleh karena manusia dengan fa'il tidak disebut dengan fa'al. Paham teman-teman? Silakan Pak. Ya. Jadi Bukan, itu lain lagi. Itu lain lagi. Karena untuk kata Malik nanti ya, Malik dia juga isim fa'il tetapi bisa juga dipakaikan untuk manusia. Sehingga dipakai untuk manusia. Malaka. Dia isim fa'il tapi tidak ada dalam bentuk wazan tidak wazan hiperbola. Tapi wazannya biasa Malik ya. Hadza Malikun
malikul bait. Ini pemilik rumah, gitu kan? Tapi tidak dikatakan dia mubalaghah. Dia ingat kata isim fa'il yang dalam bentuk sigat mubalaghah ini teman-teman, dia memiliki makna ziyadah, yakni sesuatu yang berlebihan, ya, tambah berlebihan, atau sesuatu yang keseringan, ya. Ada orang begini, umpama dia apa seperti orang yang pandai memasak, apa bahasanya? Orang yang pandai memasak, tabikh, ya, tabikh itu artinya orang yang chef lah, chef kalau bahasa kita, ya. So, tabikh. Dari kata apa? Tabakha, ya. Contohnya tabakha. Tabakha, gitu ya. Tabakha, dia telah memasak. Orangnya tabikh. Tabikh. Ini apa namanya? Orang yang memasak, pelakunya. Tetapi mungkin dia bukan chef. Dia bukan chef. Mungkin masak sesekali kayak ibu-ibu lah di rumah, ya. Namun ada orang yang spesialisasi. Memasak itu menjadi ciri khas perbuatan yang sering diulang-ulang. Sehingga dia kerja di restoran besar, kan? Orang yang memiliki ahli memasak. Orang seperti ini disebut dengan tabbakh. Tabbahun. Apa itu tabbakh? Jadi isim mubalaghah, hyper. Orang ini adalah orang yang banyak memasak, keseringan. Teman-teman. Jadi makna daripada sifat mubalaghah, imma dia maha berlebihan atau aktivitas yang sering dia lakukan sehingga dia dilakabi dengan demikian. Ahli, ya, ahlinya ahli. Bukannya ahli biasa. Kalau ibu mungkin ahli biasa, ya. Tapi kalau orang yang chef yang yang spesialisasi itu kan ahlinya ahli, intinya inti, gitu. Teman-teman. Nah, gitu. Ini sebenarnya sifat mubalaghah. Baik, ini wazan yang kedua. Kemudian yang ketiga, wazan ketiga, fa'ul. Silakan wazan. Wazan ketiga, Hmm. faul, Hmm. faul, Ya, kun, ya. syakurun, Baik. kurun, sangat. Sangat kufur, ya, sangat kufur. Seperti kata ghafur. Ghafur adalah isim mubalaghah, sigha mubalaghah untuk Allah SWT kata ghafara, ya. Ada bisa dikatakan dalam bentuk ghafar, maha pengampun, ghafur juga sama, maha pengampun. Cuma wazannya yang berbeda. Dua-dua ini disebut dengan sigha mubalaghah, hiperbola. Baik. Syakur, syakir. Syakir orang yang bersyukur. Tapi kalau banyak dia bersyukur, banyak disebut dengan syakur. Ya, dan ini adalah sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat, fa'ilun. Silakan Andrian, Fadlan? Keempat, fa'ilun, fa'ilun, sangat. Ya. Farihun, gembira. Sangat gembira, ya. Farihun sangat gembira. Perhatikan teman, kalau farihun dengan tanwin maka dia isim. Berarti dia isimnya di sini adalah isim mubalaghah. Tapi kalau fariha maka dia fi'il. Apa beda fariha dengan farihun? Fariha dengan farihun apa bedanya? Fariha fi'il. Ya, fariha fulanun. Si fulan atau si anu sedang bahagia. Kalau farihun, ini isim mubalaghah ini. Orang yang sering berbahagia, ya, banyak kebahagiaannya, gitu. Farihun, ya. Farihun. Sama juga farhanun. Farhanun juga sama dalam bentuk isim mubalaghah, orang yang banyak bahagia, orang yang senang, gitu. Farhanun, ya. Farhanun, farihun sama. Dia bentuk isim mubalaghah. Banyak wazannya teman-teman. Namun ini yang paling sering dipakai. Ini yang paling sering dipakai penulis yang menyebutkan beberapa wazan. Kemudian pola berikutnya dia juga di belakang disebutkan oleh penulis ada wazan fu'al. Wazan fu'al seperti kata kubbar. Apa itu kubbar? Ini sesuatu yang sangat besar. Kubbar, ya. Kubbar artinya adalah sesuatu yang sangat besar. Ya. Atau kubbar ini mungkin bisa juga dikatakan orang yang banyak bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kubbar artinya orang yang banyak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian wazan berikutnya fu'ul, fa tasydid kepada ain. Fu'ul seperti kata kudus, ya. Kudus artinya adalah maha suci. Ya, maha suci. Baik, ini untuk isim sighah mubalaghah yang termasuk isim fa'il. Baik, ada pertanyaan sampai sini kawan-kawan? Silakan, Bang. Apa dia sotong? Apa? Sotong. Sattar. Sattar dengan ta apa dengan ta? Kalau sattar itu nama Allah. Sattar itu zat yang maha menutupi. Dari kata sitrun. Sitrun. Sitrun itu kan satara. Kan apa? Fi'ilnya begini kan? Satara. Satara. Satara yasturu ya. Satara wazannya apa? Mudhari'nya yasturu. Ya. Yasturu. Itu ya. Satir adalah orang yang menutupi. Satirun. Gitu kan? Wazannya adalah fa'il. Satirun. Kalau untuk wazan, bagus pertanyaannya. Kalau untuk mubalaghah, zat yang senantiasa menutupi aib, untuk menutupi aib dan kekurangan hamba, kesalahan hamba, maka disebut dengan sitir atau sattar. Sitir atau sattar. Dan ini adalah bentuk nama untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datang dalam hadis. Ya, innallaha sitirun. Iya, sitirun artinya Allah adalah zat yang maha menutupi. Kalau untuk sattar, wallahu alam, sattar mungkin orang yang banyak menutupi. Sattar. Abdul Sattar berarti dinisbahkan kepada Allah. Dinisbahkan kepada Allah. Yani hamba daripada Allah, zat yang maha menutupi. Menutupi maksudnya apa? Menutupi aib ya. Menutupi kekurangan. Sebagaimana juga datang dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, Man satara mu'minan satarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang mukmin di dunia, Allah akan menutup aibnya nanti di akhirat. Ini kata satara. Makanya satar atau sitir itu kalau diberikan kepada Allah berarti maknanya adalah zat yang maha menutupi. Tapi kalau kepada orang bisa jadi ya, tetapi satar maknanya adalah orang yang suka menutupi kekurangan orang lain. Nah gitu. Sama Pak? Sitir ya. Abdus Settar, Abdus Sitir ya. Wallahu a'lam. Iya, Pak. Sama makna, Pak. Maknanya sama, dia sama-sama sigha mubalaghah hiperbola, maknanya berlebihan, bersangatan, tetapi wazan saja yang berbeda. Di Ghaffar, maknanya adalah zat yang maha pengampun. Adapun Ghafur juga zat yang maha pengampun. Wazan saja yang berbeda. Wazan saja yang berbeda. Iya, Bang. Suka lupa. Suka lupa ya. Berarti hmm, suka suka lupa. Apa? Kalau suka lupa, tidak tahu ya saya bahasanya. Nasia, ini ada kata nasia ya. Nasia, lupa. Kalau orang yang pelupa, apa bahasanya? Nasion ya. Wallah alam, saya tidak tahu apa orang yang suka lupa. Berarti di sini hyper ya, berlebihan ya. Mungkin bisa kita cari ya pak wazannya untuk orang yang suka pelupa. Ada ya? Eh, Pelupa. Apa? Nasayun? Wallah alam, tidak tahu saya. Oke, kita lihat ke kamus ini Pak. Kalau seperti ini kita lihat ke kamus. Nanti kita cari ya. Andrian ya, Fazan. Baik. Ini diantara pola yang berkaitan dengan sighah mubalaghah. Intinya teman-teman, kalau kita bertemu dengan bentuk isim-isim seperti ini, masa bisa kita tebak ini adalah bahagian daripada sighah mubalaghah. Isim fa'il yang bermakna berlebihan ya. Baik. Berikutnya isim tafdil, ismu at-tafdil. Dibaca bentuk Pak Salman. Ismu at-tafdil. Ismu at-tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil yang isim yang menunjukkan arti lebih. Seperti akbar, lebih besar. Ahsan, lebih baik. Ashol, lebih kecil.
Lebih jauh. Ya, isim tafdil adalah isim yang menunjukkan apa? Eh, apa namanya? Superlatif ya, apa itu? Komparatif. Komparatif ya, komparatif perbandingan. Ini lebih unggul atau lebih besar daripada ini. Nah, ini disebut dengan isim tafdil. Biasanya biasanya ya dengan wazan af'al. Wazannya ya, wazan af'al. Ya, seperti kata asghar ya, akbar, ab'ad, ahsan, afdal ya, dan semisalnya. Ini disebut dengan isim tafdil. Baik. Fama Muhammad afdal min hadzal rajul. Muhammad lebih utama daripada pemuda ini, daripada lelaki ini. Berarti dikatakan afdal adalah isim tafdil. Dalam bahasa Inggris apa namanya, Pak? Yang komparatif namanya. Komparatif, perbandingan. Baik. Jadi kalau ketemu dengan isim bentuk kalimat seperti ini, maka bisa kita katakan dia adalah bentuk isim tafdil yang menunjukkan perbandingan. Baik. Adapun pola isim tafdil ya, ini juga disebutkan di bawah. Pola isim tafdil af'al untuk wazannya ya. Akbar ya berarti kabir. Kalau kabir artinya besar. Kabir artinya besar. Kalau menggunakan pola wazannya af'al menjadi akbar berarti lebih besar. Contohnya tawil. Tawil artinya tinggi, biasa tingginya. Tapi kalau lebih menunjukkan komparatif, lebih tinggi, maka digunakan wazan af'al atwal. Atwalu, ya. Atwalu. Fauzan atwalu min Ustaz Suharman. Ini boleh tu. Fauzan lebih tinggi daripada Ustaz Suharman. Gitu. Akbar tu kan apa tu? Apa namanya? Isim tafdhil itu. Maha besar. Ya, menunjukkan dan biasanya untuk Allah SWT senantiasa diberikan sesuatu yang mubalaghah, berlebihan. Ya. Allahu Akbar berarti Allah Maha besar, lebih besar dari segala sesuatu. Ya. Ya, dan Allah zatnya sangat besar. Allah sangat besar dan zatnya Allah SWT tidak bisa kita lihat semuanya. Yang bisa kita lihat hanya sebahagian daripada zat Allah. Di antaranya wajahnya. Sebenarnya firman Allah dalam Al-Quran, la tudrikul absar, di mana pandangan mata tidak akan bisa meliputinya. Artinya semua zat Allah mau dilihat tak bisa. Besar kali. Ya. Wa huwa yudrikul absar. Adapun Allah Maha melihat pandangannya, penglihatannya melihat segala sesuatu. Wa huwal latiful khabir, dan dia Allah zat yang Maha lembut lagi Maha mengetahui. Gitu. Khabir juga sama, itu sigat mubalaghah. Jadi akbar adalah maha besar. Oleh karenanya ketika kita salat dibaca Allahu Akbar, Allah lebih besar dari segala sesuatu. Bahkan di antara maknanya adalah Allah lebih besar daripada urusan dunia, daripada segala sesuatu. Ketika menyebut Allahu Akbar berarti tinggalkan segala aktivitas dunia. Kemudian juga seperti kata qarib. Qaribun artinya dekat. Untuk lebih dekat digunakan wazan af'al menjadi aqrab. Iya. Seperti kata Allah dalam Al-Quran, wa huwa aqrabu ilaihi wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan dia lebih dekat kepada kalian daripada urat leher, urat nadir atau urat leher kalian. Ya, urat leher kalian. Ini saking dekatnya kepada kita. Taib. Kemudian juga katsir. Katsir artinya banyak. Untuk menunjukkan superlatif komparatif, maka bisa digunakan dengan aksar. Aktsaru min hadza. Baik. Baik. Bisa difahami kawan-kawan? Ada soalan tentang isim tafdil? Wazannya hanya satu. Satu ini aja, Pak, untuk wazannya. Ya. Isim tafdil mudah, tidak sulit. Ya. Tidak sulit. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kita kenal dengan sifat musyabbahah. As-sifatu al-musyabbahah, ya, atau al-musyabbihah. Apa itu sifat musyabbihah? Silakan dibaca Pak Bang Andrian. Ialah isim yang menunjukkan atas sifat yang tetap dan lekat pada diri. Dengan kata lain, sifat tersebut sudah menjadi bakat dan karakternya. Sifat musyabbahah hanya bisa dibentuk dari fi'il sulasi yang lain. Contoh, itu lemah. Sudah asal. Akbar, aktif, lembut. Syaja'ah, Syaja'un, pemberani. Jabuna, Jabanu, pengecut.
Ya, benar. Ceban. Ya. Karuma, Karuma ya. Karuma. karuma, Karim. mulia. Karusa, cari itu, mulia. Mulia. Baik. Ini bahasan tentang sifat musyabbah teman-teman. Dia masih bagian daripada isim. Isim yang disebut sifat musyabbah bismil fa'il. Ya, dia masih terhitung dengan isim fa'il, tetapi dia lebih kepada sifat. Lebih kepada sifat. Kalau apa bedanya dengan dengan sighah mubalaghah? Kalau sighah mubalaghah itu dia lebih kepada aktivitas. Ya, lebih kepada aktivitas, pekerjaan atau profesi, ya, perbuatan di sana. Adapun sifat musyabbahah ini lebih kepada sifat, bukan aktivitas, ya, bukan kepada aktivitas. Contohnya seperti kata syuja' dari kata syaja'ah. Syaja'ah artinya apa? Pemberani. Dia adalah lelaki yang pemberani, ya. Hadza rajulun syaja'a fulanu fil ma'rakah. Lelaki itu sangat pemberani di medan perang, ya. Sehingga dia memiliki sifat. Apa sifatnya? Sifat pemberani. Orangnya untuk kita nisbatkan menjadi fa'il, maka disebut dengan syajja' atau syuja'. Apa itu syuja'? Pemberani. Ini disebut dengan apa? Sifat musyabbahah, bismil fa'il. Dia sifat yang meniru, yang mencontoh dengan isim fa'il. Mencontoh isim fa'il. Maka disebut dengan musyabbahah. Musyabbahah itu artinya apa? Semisal atau seperti. Nah, gitu. Seperti isim fa'il. Baik. Nah, pola musyabbahah ini teman-teman, bisa dibaca, Bang Rian? Pola sifat musyabbahah. Pola sifat musyabbahah tidak ada yang pasti. Maksudnya tidak bisa kita buat sendiri. Tetapi tergantung kepada apa yang telah ada kalangan orang Arab. Di antaranya seperti pola-pola di atas. Perbedaannya dengan isim fa'il ialah kalau isim fa'il menunjukkan sifat yang tidak selamanya melekat pada diri mausul. Seperti jalisun yang duduk, qa'imun berdiri. Tentu saja tidak selamanya duduk atau berdiri. Sedangkan sifat musyabbah adalah sifat yang senantiasa melekat pada diri mausul. Seperti syaja'un, pemberani, jabban, pengecut. Baik. Saya difahami teman-teman. Untuk sifat musyabbahah dia berbeda dengan isim fa'il. Walaupun dia bagian daripada isim fa'il, tetapi berbeda. Kalau isim fa'il dia adalah sebuah fa'il yang melekat kepadanya untuk suatu perbuatan yang tidak terus-menerus. Contohnya orang yang berdiri sebut dengan qa'imun dari kata qa, ya, qama yaqumu. Orang yang berdiri apa? Qa'imun. Saya difahami teman-teman? Qa'imun artinya orang yang berdiri, tapi bukan berarti dia berdiri terus. Nah, kemudian jalasa yajlisu jalisun, orang yang duduk, Tapi tidak mungkin dia duduk terus. Sekarang kita duduk. Ana jalisun. Man jalis? Abu Abdillah. Siapa yang duduk? Orang yang duduk itu namanya Abu Abdillah. Tapi kan saya tidak duduk terus. Saya bisa pulang ke rumah. Paham? Adapun untuk sifat musyabbahah, dia sifat itu melekat kepadanya. Mau dia duduk, mau dia tidur, mau dia di Qatar, mau di Indonesia, tetap disebut dengan syuja'. Orang ini seperti ini. Dan biasanya melekat pada beberapa keadaan. Pertama, terjadi pada sifat, contohnya, saya hapus ini Pak ya? Boleh ya? Boleh ya? Silakan Pak. Silakan. Baik. Nanti tiga.
kata isim dengan tabiat. Baik. Itu adalah takdir. Ini wazannya. Di buku tidak ada ya Pak. Saya tadi cari di apa di versi buku lain. Fakna kemudian juga seperti kata dia war. War. Baik, ini wazan tidak tetap ya, tidak tetap. Tapi ada sebagian wazan yang disebutkan oleh para ulama untuk mengenal tentang sifat musyabbahah. Cara mengenalnya teman-teman, untuk sifat musyabbahah, dia bisa terdapat pada 3 keadaan. Yang pertama adalah kita kenali dengan untuk wazan sifat musyabbahah. Pertama kita lihat biasanya dari kekurangan, ya, aib. Syaratnya aib. Di antara bentuk wazan yang dipakai oleh para ulama biasanya ya, seperti kata fa'lanu
untuk apa? Untuk muzakkar, wa'la ya atau fa'la untuk muannas. Untuk muannas. Contoh kalimatnya adalah seperti kata jau'an. Jau'an ini adalah bentuk sifat apa? Sifat musyabbah. Dia sifat yang berlaku pada seseorang di mana dia sering kelaparan. Kalau orang yang lapar disebut dengan ja'i'un. Ana ja'i'. Berarti saya lapar. Cuma lapar sekarang saja. Sebelumnya saya sering makan. Jarang saya lapar. Ana ja'i'. Tapi kalau orang umpama orang ini adalah orang yang miskin, jarang dia makan, sehingga dia memiliki sifat itu sering kelaparan dia. Orang seperti ini disebut dengan jau'an. Apa itu? Dia memiliki aib, kekurangan sifat lapar. Dan lapar itu terus bersamanya. Paham, teman-teman? Ini untuk lelaki, jau'an. Kalau untuk yang untuk muannas disebut dengan jau'an. Jau'an dengan ya, dengan apa? Dengan alif. Ada alif di belakang. Jau'an untuk lelaki, jau'an untuk perempuan. Baik. Dalam bentuk aib ya. Ada juga dalam bentuk warna yang dipakai dengan wazan sama nanti dengan fi'liyah. Wazannya adalah af'alu untuk muzakkar, fa'la'u untuk muannas. Contoh yang dipakai sering dalam bahasa Arab adalah kata abyad. Abyad artinya apa? Warna putih. Warna putih timbangnya sama dengan ini, af'alu. Dan ini adalah bentuk sifat musyabbahah. Lelaki yang putih. Contohnya rajulun abyad. Iya, rajulun abyad. Dia adalah lelaki yang putih. Artinya sifat putihnya itu kemana-mana dia pakai. Dan mungkin dia di Qatar putih, di Indonesia hitam. Tidak mungkin kan? Jadi disebut dengan abyad. Abyad adalah bentuk daripada sifat musyabbahah. Nah, untuk lelaki, untuk yang muannas, baik itu benda atau apa, disebut dengan baydha. Baydha. Baydha adalah bentuk muannas daripada sifat musyabbahah. Baik. Dan yang ketiga, teman-teman, juga digunakan untuk hulliyah. Apa itu hulliyah? Perhiasan. Sesuatu yang memiliki sifat keindahan. Nah, di antaranya adalah kata akhalu, akhal. Akhal artinya adalah orang yang matanya matanya apa itu kata akhal? Kata tahu itu yang dikasih celak itu, celak apa ya? Apa itu? Ada kata kuhul ya. Akhal. Akhal artinya orang yang matanya indah kehitaman lah gitu ya. Itulah rasanya akhal. Berarti apa? Dia memiliki sifat lelaki ini kemana-mana dia selalu bercelak. Nah, maka disebut dengan akhal. Rajulun akhal. Dia memiliki sifat suka bercelak. Ada juga seperti kata anhal ya. Anhal. Anhal juga sama ya. Anhal ya. Ya. Anhalu. Apa arti anhal? Yang memiliki mata jelita. Biasanya ini untuk orang-orang yang memiliki sifat keindahan pada matanya. Anhal. Ya. Anhal artinya adalah orang yang memiliki mata yang jelita. Baik. Ini disebut dengan sifat musyabbahah. Bisa dibedakan teman-teman, apa itu sifat musyabbahah dengan isim mubalaghah? Bisa dibedakan ya. Kalau isim mubalaghah adalah kata kata hiperbola yang dilekatkan kepada seseorang karena keseringan atau bersangatan atau kemahaan gitu. Adapun untuk sifat musyabbahah adalah sifat yang dilekatkan kepada seseorang sehingga sifat itu tidak terpisah daripadanya. Nah, gitu bedanya. Namun dua-duanya ada isim fa'il. Bagian dari kata fa'ilun ya dalam bentuk yang lain. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada, silakan. Apa? Arif. Orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui. Tidak, isim fa'il. Iya, dikata arafah. Arafah ya'rifu, ya. Ya. Arafah. Hah? Oh gitu ya. Arafah ya'rifu. Itu arifah ya'rifu. Arafah ya'rifu. Ya. Ya'rifu. Orangnya, orang yang berpengetahuan atau apa disebut dengan arif ya. Arif. Arif berarti orang yang berpengetahuan. Mungkin nanti orang yang mubalaghah apa jadinya? Yang sangat mengetahui apa jadinya? Arifun. Arifun ya, bisa jadi arifun. Kan? Arifun ya, arifun.
gitu. Atau juga disebut dengan arrafun. Arrafun gitu. Arrafun, orang yang sangat berpengetahuan. Oleh karenanya dukun disebut dengan arraf masyarakat. Kenapa? Dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia normal. Itu sebenarnya arraf. Kata dalam hadis, man ata arrafan au kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang kepada tukang tebak dan dukun. Arraf artinya orang yang bisa menebak-nebak sesuatu yang terjadi di masa depan. Itu kan tak normal manusia seperti itu. Disebut dengan arraf. Nabi menggunakan man ata arrafan. Arrafan dalam bentuk isim apa? Dalam bentuk maf'ul bih, tapi dalam sigat apa? Dalam sigat mubalaghah. Orang-orang yang lebih mengetahuinya daripada manusia normal. Arraf. Di arif atau arraf. Kalau Iya, Pak. itu isim tafsir tadi kan komparatif ya. Iya. Kalau yang paling superlatif itu ada nanti dibahas atau apa? Bermain dari Yang mana, Pak? Superlatif? yang paling Yang paling ya. Yang paling. Maksudnya yang paling apa nih? yang paling paling tinggi. Superlatifnya paling tinggi. Paling tinggi. Ini lebih tinggi daripada ini. Isim tafdil ya. Kalau yang paling tinggi itu mubalaghah, Pak. Sikap mubalaghah. Sama yang paling tinggi. Iya. Superlatif itu ya. Sama juga kan? Makanya sikap mubalaghah itu kan sesuatu yang berlebihan, yang memiliki keunggulan. Itu sama. Mungkin bahasa yang berbeda. Apa istilahnya tadi, Bapak? Superlatif ya? Superlatif. Superlatif, hiperbola apa bedanya? Super dan hiper apa? Sama kayaknya. Lebih kurang. Ada bisa beri contoh dalam bahasa Indonesia? Apa bedanya hiper dengan super? Coba hadirkan dua yang berbeda. Kalau sama, berarti itu dia. Perbandingannya. Oh, berarti isim tafdil dia, Pak. Tapi kalau dibiarkan komparatif. Yes, ya, superlatif. Coba bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia. Biar bisa kita cocokkan di sini. Mana bahasannya? Coba. Ada yang bisa bikin dua kalimat sehingga kita ini masuk isim tafdil atau masuk coba. Mungkin kan lebih kalian komparatif ya. Berarti isim tafdil berarti. Di antara kami ada yang paling mantap dengan ini. Apa masuk sifat mubalaghah ya? Iya. Berarti hada apa? Hadhihi allamah. Iya, allamatu minna. Ini adalah orang yang paling mengetahui di antara kami. Berarti isim mubalaghah. Terpandai ya. Berarti masuk mubalaghah tuh, Pak. Iya, karena dia paling ya di antara kita. Baik. Ada soalan yang lain? Barangkali bahasa yang berbeda ya, tapi untuk apa? Untuk unsur apa? Komponen bahasanya sudah termasuk kepada bahasan isim mubalaghah gitu. Nanti kalau kurang cocok, Pak, bisa kita review lagi. Saya tidak tahu mencocokkan antara bahasa Indonesia dengan ini. Kita hanya bisa menjelaskan tentang apa istilah yang dipakai dalam ilmu saraf. Kemudian kita jelaskan untuk pendekatan dalam bahasa kita. Apakah superlatif termasuk mubalaghah? Kalau kita selesai penjelasan tadi masuk mubalaghah dia. Superlatif ya. Kecuali kalau komparatif kan masuk tafdil dia. Wallahu a'lam. Selesai, Pak? Sudah dipahami ya? Pembahasan yang terakhir sekali. Ini bab yang terakhir yang mungkin perlu kita tahu sebagai pengenalan ya. Hah? Perlu. Baik. Kuliah ini artinya apa ya? Perhiasan ya atau keindahan. Keindahan. Jadi seseorang dikenal dengan sifat keindahan. Orangnya manis, tampan seperti tadi kan? Oh ya, kuliah. Kuliah itu artinya ya perhiasan, keindahan.
Air kekurangan. Kalau laut warna. Ya. Contohnya ini ya sama. Abyad, bayda. Kalau warna hitam, apa masalah warna hitam? Aswad. Itu untuk laki-laki. Rajulun aswad. Lelaki yang sifat musyabahnya apa? Yang semisal dengannya hitam. Baik. Kalau perempuan apa? Sauda. Makanya ada dalam hadis kan? Apakah kalian mau melihat wanita penduduk surga? Lihatlah kepada imro'atun sauda. Lihatlah wanita yang hitam ini. Dia masuk surga. Nabi memberi rekomendasi ketika dia masih hidup. Kenapa? Karena dengan keikhlasannya dalam pada pekerjaannya hanya membersihkan masjid, tapi Allah Nabi jamin masuk surga. Nabi mengatakan hadis itu imro'atun sauda, bukan imratun aswad. Kenapa? Aswad untuk lelaki, untuk mudzakkar, sauda untuk perempuan. Kuning. Sama ini sifat musyabahah juga. Asfar untuk lelaki. Kalau untuk perempuan pakai ini, ya. Fa'la'u atau safra'un. Jadi umpama ada dalam ayat dalam Al-Qur'an, baqaratun safra, ya kan? Apa itu? Dalam surah Baqarah, sapi betina yang kekuningan. Berarti sifat musyabahahnya berlaku kepadanya apa? Safra'u. Gitu ya. Oh, iya. Kemudian apa lagi? Warna apa lagi? Merah. Ahmar untuk laki. Sifat apa? Amra'u. Amra'u wanita yang kemerah-merahan, gitu ya. Baik. Nah, semisal itulah, Pak. Allah. Selesai, Pak ya? Ini bahasan terakhir, kita akan mengenal tentang istilah mustaq dan janib. Mustaq dan janib. Apa itu mustaq? Apa itu janib? Isim, ada istilahnya adalah isim mustaq. Isim ya, mustaq. Mustaqun ya. Ada yang ini satu. Ada yang kedua, isim janib. Ismun janib. Dua. Apa itu isim mustaq? Isim mustaq itu adalah kata benda yang diambil atau yang ya diambil dari sumber kerja. Kerja. Adapun isim jamid adalah kata benda yang tidak ada padanan katanya. Padanan atau sumber turunannya. Apa contohnya? Contoh seperti kata madrasatun. Kata masjidun. Ya, masjidun. Kemudian kata madrasatun. Madrasatun. Kemudian juga kata tabun. Dan semisal. Kalau di sini contohnya adalah ya seperti kata babun. Babun. Asadun. Kemudian juga qalam. Qalamun. Kemudian qamarun. Qamar. Syamsun. Syamsun. Baik. Perhatikan di sini teman-teman. Ada dua istilah yang ini nanti bermanfaat bagi kita ketika di kamus. Ada dua istilah. Pertama namanya isim yang disebut dengan mustaq. Mustaq itu dari kata istaqa, diambil. Sesuatu yang diambil dari sumber padanan katanya kata kerja. Asalnya ada dalam bentuk kata kerja. Seperti kata apa teman-teman? Seperti kata masjidun. Masjidun isim kan? Isim.
isim ini, kata masjid, ada enggak padanannya, kata kerjanya? Apa kata kerjanya ada enggak? Ada, dari kata apa? Sajadah. Berarti apa? Masjid diambil dari kata sajadah. Ya, sajadah yasjudu, ya, sajadatun, dan isim fa'ilnya apa? Sajidun, orang yang sujud. Kalau masjid apa? Isim makan. Ya, maf'alun, ya, atau maf'ilun, sama. Maf'alun, maf'ilun. Jadi kata masjidun. Masjidun adalah tempat bersujud. Berarti apa? Diambil dari kata, ada masdarnya, dari kata kerja. Baik. Kemudian juga madrasatun. Isim, tapi ada enggak diambil dari masdarnya? Ada, dari kata darasa. Darasa ya durusu, darsan, ya. Udurus sudah tadrus, darisun, ya, orang yang belajar, tempat belajar apa? Madrasatun, tempat belajar. Ya, ustaz apa, orang lelaki yang mengajarkan apa, pak guru apa bahasa Arabnya? Mudarrisun. Kalau ibu guru mudarrisatun. Berarti apa, ini isim-isim yang ada pada kata, disebut dengan isim mustaq. Paham teman-teman? Kemudian juga kata kitabun isim, tetapi dia diambil dari masdar fa'ala, dari kata kerja. Apanya kata kerjanya? Kata yaktubu, kitabun, katibun, misalnya. Baik, ini isim, sebut isim mustaq. Adapun isim yang kedua teman-teman, disebut isim jamid. Apa itu isim jamid? Isim yang baku, dia tidak memiliki sumber, tidak memiliki sumber padanan kata. Seperti kata apa? Babun. Babun dari kata apa diambil? Ada enggak fiilnya babun? Enggak ada. Babun enggak ada, Pak. Dia kata kerja apa, kata bendanya, tapi tidak ada di kata, tidak dibentuk dari kata kerja. Contoh berikutnya asadun. Apa asadun? Singa. Singa ada enggak kata kerjanya? Enggak ada, Pak. Dia isim jamid namanya, dia baku. Blendnya seperti itu. Paten ya. Kemudian berikutnya qalamun. Qalamun pena. Ada enggak kata kerjanya? Diambil dari kata apa gitu? Enggak ada, Pak. Kata berikutnya qamarun, syamsun, sama. Qamar, bulan, matahari, diambil dari kata apa enggak tahu kita. Ini disebut dengan isim jamid. Nah, sekarang apa manfaatnya Pak kita mengetahui ini? Ini nanti berlaku atau akan membantu kita ketika kita berperumahan kepada kaum. Kalau teman-teman, kita melihat ke kamus, antara mencari padanan dua kata ini, maka kita perlu membedakan ini maksudnya isim jamid atau isim yang mustaq. Kalau isim mustaq teman-teman, maka kita isim mustaq ini, maka kita tidak bisa melihat langsung ke, dia kan kamus berurutan ya, alif ba sampai ya gitu ya. Kalau umpama teman-teman mau cari apa makna madrasatun, tidak bisa dicari kepada mim. Cari mim, tidak ketemu dia. Ya, tapi carilah kepada kata asalnya, jadi kepada fiil madhinya. Apa itu? Darasa. Berarti cari darasa. Nanti ketemu di situ. Darasa yadrusu, kemudian berikutnya darsun madrasatun. Jama mufrad misalnya. Ada keterangan situ. Jadi kalau untuk mustaq, lihat ini padanan kata dari apa. Kalau kataba, berarti cari daripada huruf kaf. Kataba. Kitabun dari kata kaf. Kemudian madrasatun, jangan cari di mim, tapi cari di darasa. Kalau umpama masjidun, jangan cari di mim juga, tapi cari kata darasa. Paham teman-teman? Adapun isim jamid langsung kepadanya. Contohnya, saya mau cari asad sekarang. Apa yang saya buka hurufnya, Pak? Alif. Saya mau cari syamsun. Apa yang saya cari? Shin langsung. Kenapa? Dia jamid, tidak ada padanan dari kata kerja. Saya dipahami, kawan-kawan? Inilah pembahasan terakhir dari ilmu saraf dengan setelah perjalanan kita yang tersiot-siot, dan saya mohon untuk dimaafkan atas semua kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan kita semua sebagai bekal, dan mudah-mudahan Allah sempurnakan amal ibadah kita dan dimaafkan semua kekurangan kita. Untuk ke depan insya Allah kita akan lanjutkan dengan ujian tes hari Senin besok. Apa perlu minggu tenang kita, Pak? Pekan tenang? Karena ujiannya rangkup dua nahu saraf ini. Tapi apa Pak? Kuis mudah kok. Kisi-kisinya. Ya, kalau sama bisa, masih ada waktu. Oh, masih ada waktu, Pak. Ya, masih bisa. Saya masih punya banyak waktu, insya Allah. Terserah, kalau umpama mau pekan tenang untuk bahasa Arab, bisa Senin kita liburkan, Kamis kita masuk ujian. Tapi kalau umpama merasa, ya bismillah lah, tidak sulit ya, kita lanjutkan hari Senin besok. Iya. Nanti serahkan kepada Abu Ikram. Iya, Pak.
Ya harus tahu kita, Pak. Iya benar. Ini ini bendanya bukan. Dia dilihat nanti ya. Dilihat nanti apakah benda ini ada enggak apa namanya turunan katanya. Ini diambil dari turunan kata apa, ya kan? Pengetahuan juga tentang itu. Iya. Cuman nanti gini, kalau umpama teman-teman tidak ma'ruf dengan kata ini kalimatnya mustaq atau jamid ya, maka bisa dicari dulu kepada yang mustaq tadi dengan padanan apa huruf yang pertamanya. Kalau tidak nemu berarti dia mustaq itu, bukan jamid. Gitu aja. Itu jurus terakhir tuh, Pak. Kalau nggak nemu berarti dia mustaq. Tapi kalau nggak nemu di mustaq berarti benda ini adalah benda jamid. Gampang kok, dia dua itu aja. Dan ini membantu ke kamus, ya, membantu kita ke kamus. Karena semua ini kan diambil dari apa? Makanya sharaf itu teman-teman satu dengan yang lain saling membantu. Dan yang paling prinsip dalam belajar sharaf adalah misalnya kita tasrif yang kemarin. Ada yang ke sebelah, ada yang ke bawah. Teman-teman mengerti dengan itu, insya Allah membantu dalam semua pembahasan sharaf. Nah, itu. Silakan. Adalah. Ya. Oh, bukan. Kalau sejadah kan fi'il, kata kerja. Berarti dia mustaq. Mustaq itu teman-teman yang diambil. Saya tidak tahu mungkin ada dalam bahasa Inggris mungkin juga ada ya. Contohnya makan, makanan gitu. Ya, makanlah, jangan makan ya tempat makan dan semisalnya. Itu kan jamid tuh. Apa mustaq tuh? Ada enggak bahasa kita yang jamid? Yang jamid maksudnya yang tidak ada kata bakunya. Ada enggak, Pak? Ada enggak? Coba ada yang bisa menghadirkan. Cari dalam bahasa Indonesia satu kata yang tidak ada padanan kata apa turunannya. Apa? Meja. Hah? Sudah kata benda. Nah, ini bahasa kita, Pak. Kita tidak bahasa Arab. Kalau bahasa Arab mungkin bisa maktab dari kata apa namanya? Maktab, maktab, miktab ya. Yang bahasa kita. Meja ada enggak kata apanya? Mejaan, jangan meja ada enggak? Enggak ada, berarti jamid. Bagus. Jamid itu. Jamid itu, Pak, dari versi ini ya. Bahasa kita dalam versi bahasa Arab. Berarti itu jamid. Kenapa tidak ada? Jangan meja lah, tidak ada. Bagus, itu dipaksakan. Banyak berarti jamid dalam bahasa kita ya. Nah, kita kan sama tuh. Kalau mau cari kata kerja dalam kamus KBBI, umpama pekerjaan. Ini jamid apa mustaq? Mustaq. Dari kata kerja. Berarti kata kerja apa? K. Huruf K. Kalau mencari peci. Jamid apa mustaq? Jamid berarti apa huruf apa itu ini? P. Huruf P. Jangan kepecian, jangan peci. Gitu. Ini membantu dalam kamus nanti. Silakan, Pak. Kalau yang kata jamid bisa Oh, tidak bisa dia? Tidak bisa. Kata kalamun miklam gitu. Oh. Tempat pensil. Miklam ya? Wallah ada miklam. Coba cari. Kamu sadar enggak kata miklam ya? Kalau miklam berarti dia diambil dari apa? Miklam berarti isim apa? Alat ya? Alat untuk peletak pena gitu. Miklam. Wallah alam, saya tidak tahu apa. Tapi umumnya teman-teman ini tidak bisa dirubah ke apa ke tasrif kecuali dalam bentuk jumlah saja. Contohnya seperti sini babun, satu buah pintu, ya kan? Dua buah pintu babani. Banyak pintu abwabun. Itu yang bisa. Tapi apakah bisa dirubah dalam seperti tasrif yang fi'il ya? Saya tidak tahu. Termasuk juga kolam. Kolamun, kolamani, aklamun. Satu buah pena, dua buah pena. Dia bisa cuma single, double, kemudian plural. Itu aja. Apakah bisa ini kolamun menjadi miklam, maklam, la taklam? Saya tidak tahu. Tidak, karena dia jamin. Coba nanti lihat teman-teman di kamus, ada enggak kata miklam? Kalau ada kata miklam, nah berarti itu digunakan. Allah. Bagus. Ada yang lain, Pak, sebelum kita tutup? Ada yang lain? Baik, walillahilhamd. Demikian untuk bahasan kelas kita. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa di masa mendatang dalam bahasan yang lain ya.
Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, Abu Ikram dan kawan-kawan atas kerjasama dalam kegiatan belajar ini, dan kami mohon untuk dimaafkan atas semua kekurangan dalam pembelajaran. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain waktu, terkhusus nanti untuk ujian sesuai dengan musyawarah kita kapan kemudian diadakan. Wassallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.